Buktinya apa? Banyak rakyat miskin di Indonesia, banyak petani yang ngeluh di Indonesia karena harga beras, harga padi itu oleh Bulog, oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh badan usaha milik negara, itu harga berasnya ditawar dengan harga murah per kilonya atau per karungnya. Tapi ketika dikelola oleh negara dan selesai dan dikemas menjadi beras, itu dijual mahal kepada rakyat. Aneh. Jangan heran kalau rakyat Indonesia banyak yang kelaparan dan miskin, pekerjaan sulit. Ya karena pemerintahannya konyol katanya. Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman ya, berjumpa lagi dengan saya Merbat Official. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya. Ya, semoga kabarnya sehat-sehat selalu. Oke, teman-teman, seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction lagi nih, teman-teman ya. Reaction salah satu video yang mengatakan Malaysia ditolak oleh Indonesia. Ngemis beras murah, rakyat malah disuruh makan singkong. Ini lagi-lagi Malaysia ditolak oleh Indonesia karena Malaysia nawar beras murah kepada Indonesia. Kenapa Indonesia tolak? Ya, percumalah Malaysia, jangan beli beras ke Indonesia, pasti harganya mahal. Kenapa saya mengatakan demikian? Jangankan ke negara luar, ke rakyatnya sendiri negara itu gak peduli teman-teman ya. Dihargain mahal, apalagi ke negara tetangga. Percuma kan teman-teman ya. Buktinya apa? Banyak rakyat miskin di Indonesia, banyak petani yang ngeluh di Indonesia karena harga beras, harga padi itu oleh Bulog, oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh badan usaha milik negara, itu harga berasnya ditawar dengan harga murah per kilonya atau per karungnya. Tapi ketika dikelola oleh negara dan selesai dan dikemas menjadi beras, itu dijual mahal kepada rakyat. Aneh. Jangan heran kalau rakyat Indonesia banyak yang kelaparan dan miskin, pekerjaan sulit. Ya karena pemerintahannya konyol katanya. Oke, saya akan membuktikan videonya nantinya. Kita tonton video ini terlebih dahulu seperti apa. Yang punya komen silahkan komen, yang suka silahkan like, dan jangan lupa subscribe channel daripada Merbat Official. Baik kita tonton videonya bersama. Let's go. Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang di-Ketua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menunggu bekalan beras putih tempatan BPT selesai. Ditawar murah RI belum sepakat ekspor beras ke Malaysia. Ya, Malaysia juga nawar murah kepada Indonesia karena demi rakyatnya, itu bagus teman-teman ya. Berbeda dengan negara ini yang membeli dengan harga murah kepada petani, dijual dengan harga mahal kepada rakyatnya. Parah lah pokoknya. Malaysia ingin membeli beras dari Indonesia, namun bukan sekedar membeli. Mereka menawar dengan harga yang lebih murah. Di tengah situasi krisis pangan global yang semakin menekan, langkah ini justru berujung penolakan. Dan di saat yang sama, sebuah ironi muncul di dalam negeri mereka sendiri. Ketika upaya mendapatkan beras murah dari luar tidak berhasil, rakyat Malaysia justru disarankan untuk mengurangi konsumsi nasi dan beralih ke singkong. Sebuah saran yang terdengar sederhana, namun langsung menyulut perdebatan besar. Di dunia yang sedang dilanda ketidakpastian, krisis pangan bukan lagi isu ekonomi. Ia telah menjelma menjadi persoalan politik, sosial, bahkan menyentuh martabat sebuah bangsa. Apa yang dimakan rakyat ketika makanan pokok mulai sulit dijangkau adalah pertanyaan yang jauh lebih dalam daripada sekedar pilihan menu. Ia menyangkut kepercayaan rakyat terhadap negara dan kemampuan negara dalam menjalankan tanggung jawab paling mendasar, memastikan rakyatnya bisa makan. Malaysia dengan populasi sekitar 35 juta jiwa,
kini berada dalam tekanan yang semakin nyata. Produksi beras dalam negerinya hanya mampu memenuhi sekitar 65% kebutuhan nasional. Sisanya harus dipenuhi melalui impor. Ketergantungan ini selama bertahun-tahun mungkin tidak terasa sebagai ancaman serius. Tapi faktanya di lapangan mengatakan bahwa banyak di kolom komentar video saya sebelumnya membahas tentang beras antara Indonesia dan Malaysia. Itu rakyat Malaysia mengatakan saya tidak sesengsara Indonesia. Meskipun negara Malaysia tidak sebesar Indonesia produsen berasnya, tapi rakyat Malaysia tetap hidup sejahtera, makmur, jauh lebih makmur daripada apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia itu sendiri itu. Teman-teman ya, itu faktanya yang sebenarnya. Nanti akan saya tunjukkan videonya, beberapa video tentang rakyat Indonesia yang hidup miskin, kekurangan makan, tidak punya pekerjaan. Itu banyak teman ya. Kita lanjut terlebih dahulu video ini seperti apa biar tahu kita. Namun ketika dunia mulai bergejolak, ketika negara-negara produsen membatasi ekspor, ketika konflik geopolitik mengganggu distribusi, dan ketika perubahan iklim mempengaruhi hasil panen, ketergantungan itu berubah menjadi titik lemah yang sangat rentan. Beras bukan sekedar komoditas di Asia Tenggara. Ia adalah bagian dari identitas. Ia hadir di setiap meja makan, di setiap keluarga, di setiap lapisan masyarakat. Ketika harga beras naik dan pasokan mulai tidak stabil, dampaknya tidak hanya terasa di pasar, tetapi juga di kehidupan sehari-hari rakyat. Keresahan pun mulai muncul. Dan dalam situasi seperti inilah, sebuah pernyataan dari pimpinan parlemen Malaysia menjadi pemicu ledakan emosi publik. Rakyat disarankan untuk mengurangi konsumsi nasi dan menggantinya dengan sumber karbohidrat lain seperti singkong. Secara teori, pernyataan ini tidak sepenuhnya salah. Karbohidrat memang tidak hanya berasal dari nasi. Singkong sebagai salah satu sumber karbohidrat lokal memiliki nilai gizi yang baik, mudah ditanam, dan telah lama menjadi bagian dari konsumsi masyarakat di beberapa wilayah. Namun persoalannya bukan terletak pada teori, melainkan pada realitas. Pernyataan ini muncul di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat. Harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup meningkat, sementara pendapatan banyak masyarakat tidak mengalami perubahan signifikan. Dalam kondisi seperti ini, saran untuk mengubah pola makan tidak lagi terdengar sebagai solusi, melainkan sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab. Seolah-olah ketika negara tidak mampu menjamin ketersediaan pangan utama, rakyatlah yang harus menyesuaikan diri. Reaksi pun tidak terhindarkan. Di dalam parlemen, sejumlah anggota dewan mempertanyakan sensitivitas dari pernyataan tersebut. Mereka menilai bahwa isu pangan bukanlah sesuatu yang bisa disikapi dengan santai. Ini bukan soal diet atau preferensi makanan, melainkan soal keberlangsungan hidup jutaan orang. Di luar gedung parlemen, reaksi publik bahkan lebih keras. Media sosial dipenuhi kritik, sindiran, hingga kemarahan terbuka. Bagi banyak masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, saran untuk mengganti nasi dengan singkong terasa jauh dari realitas. Di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur dan Selangor, singkong bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ditanam di halaman rumah. Ia adalah komoditas yang harus dibeli, didistribusikan dari daerah pedesaan, dan melewati rantai logistik yang panjang. Ironisnya, dalam banyak kasus, harga singkong di wilayah perkotaan justru lebih mahal dibandingkan beras. Disinilah realitas berbicara. Apa yang dianggap murah dan mudah di desa,
Belum tentu demikian di kota. Singkong yang tumbuh subur di lahan terbuka pedesaan berubah menjadi barang dagangan dengan harga yang meningkat ketika sampai di pasar. Syah. Biaya transportasi, distribusi, dan margin pedagang membuatnya kehilangan status sebagai pangan murah. Bagi masyarakat urban yang sudah terbebani dengan biaya hidup tinggi, saran tersebut justru terasa seperti tambahan beban. Jadi dalam video ini membahas tentang rakyat Malaysia itu akan menghadapi krisis pangan, dan rakyat Malaysia oleh parlemen Malaysia itu disuruh makan singkong. Enggak ada seperti itu teman-teman, enggak ada. Kita lanjut dan tonton video yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman yang merasa Indonesia kaya. Ada yang mengatakan Indonesia itu teman-teman ya, rakyat Papua lah, kita sebut sebagai rakyat Papua. Saya tunjukkan nanti kepada teman-teman ya, tentang rakyat Papua yang tidur di atas emas beralasan minyak. Itu mereka hidupnya miskin loh teman-teman ya, miskin banget. Tadi itu ada kamu dulu. Oke, langsung teman-teman ya, kita lanjut ke video yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman bahwa banyak rakyat menjerit, pemerintahannya joget-joget teman-teman ya. Lihat anak-anak kami, lihat bangsa ini. Ini pemerintahan Puaskah kalian rampas kebahagiaan kami? sedangkan gajinya besar sekali, rakyat banyak yang menjerit nangis, katanya berasnya berlimpah. Apa yang perlu dihormati di pemerintahan ini? Kalian semua adalah penjajah bangsa. Allah. Dan banyak orang miskin di Indonesia itu bukan karena mereka malas, Pak Jimmy, tapi karena kemiskinan struktural dari pemerintah, sistem yang curang, politik yang kotor yang bikin dia terpaksa untuk dimiskinkan dengan keadaan. Dan Gimana teman-teman? Ini Indonesia semakin kacau, rakyat kecil semakin sengsara. Ya. Aneh sekali ini lor. Ini kartu Indonesia Sehat ini sudah diblokir, sudah diberhentikan oleh pemerintah. Ya, banyak yang seperti ini kemarin teman-teman ya. Diblokir massal. Bahkan pemerintah nggak melihat yang diblokir orang yang mampu kayak orang yang nggak mampu, semuanya kena imbasnya loh. Nggak tahu kenapa. Pemerintah Separah itu bukan negara punya ini. saya saja, jadi sekitar 11 juta ini sudah diberhentikan atau dinonaktifkan. Ini lucu. Ini program yang sudah manfaatnya dirasakan oleh masyarakat banyak. Sementara MBG yang masih dalam tanda tanya, ini semakin digalakkan, semakin digencarkan. Anehnya lagi, ada satu program namanya gentengisasi. Tadi setiap rumah, setiap pabrik, setiap kantor, nanti atapnya diganti genteng. Terus nanti Koperasi Merah Putih nanti punya pabrik genteng sendiri. Tapi lucunya lagi lor, bangunan Koperasi Merah Putih tidak memakai genteng. Harapan ke depan, harapan saya nanti ada program gedekisasi. Jadi biar pejabat-pejabat seperti saya ini semakin banyak. Aduh. Kakek Hamid 10 tahun sebatang kara, sehari-hari kakek hanya bisa makan nasi sisa yang dicampur air. Yang katanya kaya, yang katanya banyak stok beras, lihat dong, lihat yang sebenarnya. Beginilah faktanya di lapangan. Rakyatnya begini dong. Ya Allah. Ya, laparan. Allah. Ya Allah, ya Allah. Beritanya joget-joget malah. Katanya negara kita kaya raya, hutan luas, tambang melimpah, laut penuh ikan. Tapi anehnya, pemasukan terbesar negara justru dari pajak rakyat biasa. Lalu hasil dari pembabatan hutan itu kemana? Bukannya kata Pak Menteri ESDM, kalau mau nikmati hasil SDA, ya hutan harus dibabat dulu. Oke, hutan udah dibabat, tapi mana duitnya?
masuk ke APBN atau ke grup WhatsApp elit pengusaha. Bah. Rakyat disuruh hemat, disuruh patuh pajak, tapi yang ngatur hutan dan tambang makin mewah gaya hidupnya. Jangan-jangan hasil alam cuma untung buat segelintir, sedangkan sisanya cuma dapat polusi, banjir, dan tanah longsor. Ya Allah, rakyat jadi korban dan pada akhirnya rakyat jadi korban, teman-teman. Seharusnya dalam video ini Perbedaan sadar antara orang ini. desa dan kota menjadi semakin jelas. Di desa, seseorang mungkin masih memiliki akses terhadap lahan, terhadap sumber pangan alternatif, terhadap komunitas yang saling mendukung. Namun di kota, kehidupan sangat bergantung pada sistem pasar. Tidak ada lahan untuk menanam, tidak ada ruang untuk bereksperimen. Semua harus dibeli, dan semua bergantung pada harga. Inilah yang membuat perdebatan ini berkembang lebih jauh. Ia tidak lagi sekedar tentang nasi atau singkong, tetapi tentang keadilan akses. Diversifikasi pangan memang penting, tetapi tidak bisa dipaksakan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika negara mendorong perubahan tanpa memastikan ketersediaan dan keterjangkauan, maka kebijakan tersebut berisiko memperlebar kesenjangan. Dalam konteks ini, hanya mereka yang memiliki pilihan yang bisa beradaptasi, sementara bagi mereka yang hidup di batas kemampuan ekonomi, pilihan seringkali tidak ada. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Malaysia justru lebih tinggi di wilayah perkotaan. Ini adalah kelompok yang paling rentan terhadap perubahan harga pangan dan Tingkat kemiskinan di Malaysia itu jauh lebih miskin daripada Indonesia, katanya si Tonton, ya gila. paling terdampak oleh kebijakan yang tidak mempertimbangkan realitas mereka. Di tengah perdebatan yang memanas ini, sebuah kontras tajam muncul dari seberang Selat Malaka. Indonesia, dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, menghadapi tantangan yang jauh lebih besar secara skala. Jauh. Namun besar. hasil yang ditunjukkan justru berbanding terbalik. Indonesia mampu memenuhi lebih dari 90% kebutuhan berasnya dari produksi dalam negeri. Bahkan dalam situasi global yang sulit, negara ini diproyeksikan mengalami surplus beras. Keberhasilan ini bukan terjadi secara kebetulan. Ia adalah hasil dari strategi panjang yang dijalankan secara konsisten. Indonesia tidak hanya bergantung pada satu pendekatan, tetapi membangun sistem ketahanan pangan yang menyeluruh. Diversifikasi pangan tetap dilakukan, tetapi tidak dengan cara memaksa masyarakat untuk meninggalkan nasi. Sebaliknya, pemerintah memastikan bahwa beras tetap tersedia sebagai pilar utama sambil mengembangkan sumber pangan lain sebagai pelengkap. Investasi dilakukan secara serius, dari pengembangan varietas unggul, perbaikan sistem irigasi, hingga penyuluhan langsung kepada petani. Negara hadir bukan hanya sebagai pembuat kebijakan, tetapi sebagai pelaku aktif yang membangun fondasi ketahanan pangan. Pendekatan ini membutuhkan waktu, membutuhkan komitmen, dan membutuhkan konsistensi. Namun hasilnya kini mulai terlihat. Ketika banyak negara mulai kesulitan mendapatkan pasokan, Indonesia justru berada dalam posisi yang lebih kuat, bahkan membuka peluang untuk ekspor. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal posisi strategis di kawasan. Negara yang mampu menjaga ketahanan pangannya memiliki daya tawar yang jauh lebih tinggi. Dalam konteks inilah, upaya Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia menjadi menarik. Ketika negosiasi harga tidak mencapai kesepakatan, Indonesia memiliki posisi untuk menolak. Sebuah situasi yang menunjukkan perubahan besar dalam dinamika kawasan. Negara yang dulu dikenal sebagai pengimpor, kini menjadi penyedia. Perbandingan ini menjadi cermin yang sangat jelas. Di satu sisi, ada negara yang masih bergulat dengan ketergantungan dan mencari solusi jangka pendek. Di sisi lain, ada negara yang membangun kekuatan dari dalam dengan strategi yang terencana.
Gak ada. Indonesia paling konyol teman-teman ya. Mau bangun strategi apapun tetap rakyat menjadi korban. Saya males lah denger semuanya ini. Yang jelas teman-teman ya. Semua yang dikatakan dalam video ini tetap Malaysia jauh lebih makmur dari rakyat Malaysia jauh lebih makmur dibandingkan dengan rakyat Indonesia, teman-teman ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Buktikan satu contoh bahwa rakyat Malaysia ada yang kelaparan. Sampai ngemis, sampai jualan di pinggir jalan, sampai cari pemulung. Ada nggak? Buktikan, teman. Kirim linknya di video ini. Tapi kalau teman-teman mau cari orang yang susah ke Indonesia, banyak sekali. Bukti Aisyar kemarin ke Malaysia dengan misi kemanusiaannya itu luar biasa, teman. Oke. Buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga di subscribe channel daripada Merbat Official. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.